Malu bertanya sendiri. Klek. Nyonya muda, apa Anda sudah siap? Juna mengetuk pintu kamar Lucky tepat pada jam 10 kurang 15 menit. Lucky mengangguk. Aku sudah siap. Apa kita akan berangkat sekarang? Iya Nyonya muda, Tuan muda sudah menunggu Anda di ruang tamu. Kita akan berangkat setelah Anda siap. Aku sudah siap. Ayo berangkat. Lucky bicara sambil menutup pintu kamarnya. Apa susahnya sih dia mengetuk pintu kamarku sendiri dan bertanya kesiapanku tanpa harus menyuruh ajudannya mengetuk pintu kamarku? Kan jaraknya duduk dengan pintu kamarku kurang dari 2 meter. Kenapa harus menyuruh orang lain sih? Sikapnya aneh sekali. Yang kuat ya Lucky, demi $1,5 juta. Lucky berusaha menyemangati dirinya sendiri walaupun sudah sehari ini tinggal bersama Rasha membuatnya hampir gila. Rasha keluar dari Presiden Suite Room lebih dulu, diikuti oleh Lucky dan Juna di belakang Lucky. Sekarang Lucky sudah mulai terbiasa dengan sikap Rasha yang tidak pernah berbicara padanya, sehingga tidak lagi mengharapkan ada obrolan di antara mereka. Lucky mencoba mulai asik dengan pikirannya sendiri, membayangkan bagaimana nanti di Bromo. Lucky sempat men-searching apa saja yang bisa dilakukan di Bromo dan melihat foto-foto keindahan alam di Bromo. Hatinya sudah sangat bahagia bisa pelesiran ke salah satu gunung berapi aktif yang ada di Indonesia. Perjalanan menggunakan mobil dari Surabaya ke starting point untuk trekking di Gunung Bromo membutuhkan waktu 2 jam. Tapi karena tadi ada kecelakaan lalu lintas, jalanan sedikit macet, hingga mereka baru sampai di starting point Gunung Bromo di jam 1 malam. Mereka ada waktu istirahat 1 jam sebelum naik ke atas. Sepanjang jalan, mobil dalam keadaan hening. Rasha memilih memejamkan matanya dan menghemat energinya untuk trekking nanti. Sedangkan Lucky yang tidak terbiasa untuk tidur cepat, lebih menikmati pemandangan yang dilewatinya pada malam itu. Walaupun tidak banyak yang bisa dilihat olehnya. Tapi Lucky sangat menikmati rumah-rumah pedesaan yang mereka lalui. Suasana damai juga didapatkan oleh Lucky dari pepohonan tinggi di kanan kiri jalan pada beberapa tempat menuju ke Gunung Bromo. Jalanan berliku mereka lalui, hingga akhirnya mereka sampai di starting point dan Lucky tidak tidur sama sekali. Klek. Wah, segarnya, teriak Lucky sesaat setelah keluar dan menutup pintu mobil. Lucky berteriak sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Tersenyum dan memejamkan matanya, menghirup udara di Gunung Bromo. Suhu saat itu 10 derajat Celcius, tapi tidak terlalu mengganggu Lucky karena tingkat toleransinya pada dingin cukup bagus. Lucky sudah hidup 27 tahun di negara yang memiliki musim dingin dengan suhu 15 derajat Celcius di bawah 0. Berkali-kali aku menyuruhnya untuk tidak teriak, tetap saja dia melakukannya. Susah sekali memberitahunya. Tapi sudahlah, untuk sekarang, aku tidak peduli. Hari ini pengecualian. Anggap saja kompensasiku karena rasa bersalahku tadi yang sudah menghina orang tuanya. Aku sangat tidak enak padanya, karena tak bisa mengendalikan emosiku sehingga aku menghina orang tuanya saat dia meminum koktail. Gumam Rasha di dalam hatinya yang memilih langsung berbicara dengan tim pemandu yang akan memandunya saat trekking nanti. Rasha berbicara sangat serius, sedangkan Lucky sangat asyik duduk memandangi Milky Way yang terlihat sangat jelas dari Gunung Bromo. Langit yang cerah membuat bintang-bintang di langit terlihat begitu indah. Bahkan galaksi Bima Sakti seakan begitu dekat dari langit di Gunung Bromo. Hello, are you alone? Tanya beberapa turis bule yang mendekat kepada Lucky. No, I'm not. I'm with the 2 men. Jawab Lucky tersenyum sambil tangannya menunjuk kepada Rasha dan Juna yang sedang bicara dengan pemandu mereka. 5 orang bule yang masih berusia kurang lebih seumuran dengan Lucky. Mereka banyak berbicara dengan Lucky. Apalagi setelah tahu bahwa Lucky pernah tinggal lama di England. Mereka yang berasal dari Eropa juga merasa nyaman, sehingga banyak sekali yang ditanyakan. Untungnya Lucky sudah membaca sedikit banyak tentang Bromo sebelum berangkat dari hotel. Sehingga sedikit banyak Lucky bisa menjelaskan kepada para turis itu sejarah tentang Bromo. Termasuk spot-spot yang bisa mereka datangi di sekitaran Bromo. Lucky terlihat sangat expert,
dan membuat teman-teman barunya itu merasa terkesan mendengarkan penjelasan Lucky. Ada canda tawa dan obrolan ringan dalam perbincangan mereka. Mereka lumayan menghibur Lucky yang tidak punya teman ngobrol. Sejak ayahnya meninggal, Lucky menjadi seorang anak yang supel dan banyak bergaul dengan orang lain, sehingga berbicara dengan orang baru sangat menyenangkan bagi Lucky. Apalagi mereka bisa sharing berbagai informasi dan juga pengalaman. Lucky banyak bertanya tentang destinasi wisata yang telah mereka datangi juga. Hanya saja, ada orang yang merasa risih dengan tingkah laku Lucky yang sedang mengobrol santai bersama kelima bule itu. Nyonya muda, Tuan muda memanggil Anda untuk memilih perlengkapan trekking. Juna datang menghampiri Lucky di tengah obrolannya dengan para teman barunya, membuat Lucky terpaksa pamit kepada mereka dan mengikuti Juna menuju ke tempat Rasya saat ini berdiri. Pilih mana yang mau kau gunakan? Rasya bicara sebelum Lucky yang sudah berdiri di sampingnya menyapanya. Lucky tidak menjawab perintah Rasya dan langsung melakukan tindakan dengan memilih barang-barang yang akan digunakannya, seperti sepatu dan jaket. Lalu Lucky juga mengambil raincoat, senter, botol air minum yang ditaruh di ransel khusus yang biasa digunakan untuk naik gunung, makanan kecil, kompas. Lucky juga mengambil beberapa barang dari tas ransel yang tadi sudah dipersiapkannya dari hotel dan dipindahkan ke dalam tas yang akan dibawanya untuk trekking. Lucky tahu apa saja yang harus dibawa dan dipersiapkan olehnya, karena ini bukanlah yang pertama kalinya Lucky melakukan trekking. Tuan muda, apa Anda sudah siap? Tanya pemandu trekking kepada Rasya. Rasya mengangguk lalu menatap ke Juna. Juna yang mengerti perintah Rasya hanya mengangguk dan kemudian berjalan mendekati Lucky yang baru saja selesai bersiap. Nyonya muda, apa Anda sudah siap? Lucky mengangguk. Aku sudah sangat siap. Ayo kita berangkat sekarang. Dengan senyum merekah dan antusiasme yang tinggi, Lucky seakan tidak bisa menahan diri lagi untuk segera naik ke puncak Bromo. Pemandu yang bernama Agus berjalan di depan Rasya, sedangkan Lucky berada di tengah di antara Rasya dan Juna. Medan yang ditempuh tidak bisa dikatakan mudah, dan tidak bisa dikatakan sulit juga, berada di tengah-tengah. Mereka sengaja mendaki gunung di tengah malam supaya pagi sebelum sunrise, mereka sudah ada di puncak gunung dan dapat melihat matahari terbit dari puncak gunung. Lucky begitu mandiri, tidak meminta pertolongan apapun selama mereka menaiki puncak Bromo. Hal ini sangat mengusik hati Rasya, karena baru pertama kali dia menemukan seorang wanita yang suka dengan adventure. Mbak, mau istirahat dulu sebentar? Tanya Agus, sengaja saat mereka sudah setengah jalan.